Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, memang jemaat Laodikia adalah jemaat yang paling kaya. Bahkan mungkin kekayaan 6 jemaat lainnya kalau digabung sekalipun masih belum bisa menandingi jumlah kekayaan jemaat Laodikia. Jadi ini memang jemaat yang terdiri dari orang-orang super kaya. Saking kayanya, sampai Tuhan menjadi muak dan mual sampai mau memuntahkan mereka keluar. Kenapa demikian? Karena kekayaan mereka ternyata menjadikan mereka suam. Suam dalam arti mereka mendua hati. Mereka ingin tetap memegang Kristus yang adalah kekayaan batiniah, tapi juga masih ingin mengejar dan memperkaya kekayaan secara duniawi. Itulah sebabnya mereka suam. Walaupun mereka sudah sangat kaya. Bahkan saking kayanya, Tuhan itu malah menegur mereka dengan keras, sambil mencoba menyadarkan mereka dengan berkata, sadarilah kalau kamu tuh sebetulnya malang, buta, miskin, melarat, dan telanjang. Jadi, secara fisik mereka kaya, tapi secara batiniah mereka itu miskin. Sebaliknya, kalau Anda lihat jemaat Smyrna, Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Kenapa? Karena jemaat Smyrna punya banyak pengalaman penderitaan di dalam Kristus, punya banyak pengalaman dan penderitaan bersama Kristus. Jadi dalam hal ini kita bisa memahami bahwa penderitaan di dalam Kristus itulah kekayaan yang sejati. Itulah cara kita memperkaya, menumpuk harta di sorga, yaitu menderita bersama Kristus. Lebih lanjut, makanya Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia, relakanlah hatimu untuk aku tegur dan aku hajar. Ya, balik-balik lagi, jemaat Laodikia diminta untuk merelakan hatinya supaya Tuhan bisa menghalalkan segala cara untuk bisa mendewasakan mereka. Jadi ini memang jemaat Kristus, tapi yang sangat-sangat mendua hati. Bukan sekedar hilang kasih mula-mula seperti jemaat Efesus. Ini hilang kasih mula-mula yang berkepanjangan sehingga ketika mendua hati pun sudah nggak sadar. Tapi gereja zaman now, sekarang ini tidak sadar kalau mereka semua bersikap seperti Laodikia. Mereka ingin tetap bisa mengabdi kepada Kristus sekaligus mengabdi kepada penguasa dunia ini. Makanya hal-hal yang bersifat motivational, pengajaran-pengajaran yang bersifat motivational, itu sangat diminati oleh sebagian besar orang-orang di gereja, jemaat di gereja, terkhususnya gereja di perkotaan. Mereka menganggap bahwa menjadi sukses, menjadi kaya, mempunyai keluarga yang harmonis, itu berarti menjadi terang. Itu berarti menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Kalau mau lebih jelas lagi, mungkin Anda mesti coba cari tahu yang namanya Seven Mountains Mandate Teaching. Pengajaran mandat 7 gunung. Di situ diajarkan bahwa di dunia ini ada 7 gunung. Gunung pendidikan, gunung ekonomi, gunung keluarga, gunung agama, gunung pemerintahan, gunung media. Saya lupa yang satu lagi gunung apa. Jadi di dalam pengajaran situ dibilang anak-anak Tuhan harusnya menduduki gunung-gunung ini. Dan 7 gunung ini yang dimaksud adalah
7 gunungnya di Wahyu 17, 7 gunung yang di bawah Babel besar. Gitu. Jadi dalam pengajaran ini dikatakan, jangan lagi Babel besar yang menduduki gunung-gunung ini, tapi anak-anak Tuhan yang harus menduduki gunung-gunung ini. Padahal sudah jelas, 7 gunung itu adalah 7 gunung untuk menopang Babel. Lucunya mereka mengajarkan untuk anak-anak Tuhan menduduki puncak gunung tersebut. Untuk apa? Untuk menjadikan Kristus sebagai Raja Babel. Ya, tentu bukan begitu. Yang harus dikejar adalah Kristus. Masalahnya orang nggak pernah mau rela. Hidup ingin tetap dianggap sebagai anak-anak Allah, tapi nyaman di dunia ini. Ingin jadi anak-anak Allah, ingin diakui, tetap diakui jadi anak-anak Allah, ya tapi bersahabat dengan dunia ini. Tapi mudah dibahagiakan oleh dunia ini. Dan disitulah penghalangnya yang terbesar untuk orang tidak bisa jadi miskin di hadapan Allah. Tuhan ingin kita memiliki kerajaan sorga, bukan kerajaan di bumi. Menjadi miskin di dunia ini, literal maupun figuratif, itu adalah jalan yang jauh lebih mudah untuk menjadikan kita miskin di hadapan Allah. So, apakah kita mau merelakan hati kita untuk Tuhan halalkan segala cara supaya kita bisa semakin dewasa di dalam Dia? Atau kita ingin tetap bisa kompromi, mengkompromikan Tuhan dengan dunia ini, dan memberikan alasan-alasan klise untuk menjadi garam dan terang dunia versi kita, bukan versi Tuhan. Oke, Tuhan memberkati.